Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Nurul Quran Asy'ariyah 6, Bapak Kiai Haji Rohim Sudrajat, beserta Ibu beserta Nuriyah Bapak Asy'ariyah, Asatidzah Asatidzah, wal khusus untuk Ustadz Alif Sofiullah LC yang jauh-jauh dari Lampung, terus kepada santri putra dan santri putri yang alhamdulillah masih berkenan untuk hadir. Yang pertama-tama saya mohon maaf sekali ya untuk mas-mas dan mbak-mbak yang sudah dari Senin Pramukanan, ternyata alhamdulillah sekali malam ini masih bisa hadir di sini. Semoga ini menjadi perjuangan jenengan dalam meraih cita-cita Allahumma, sehingga jenengan dimudahkan dalam menggapai cita-cita, digampangkan dalam mendapatkan ilmu yang berkah manfaat Allahumma. Mohon maaf sekali. Ini maaf saya diterima ya, Mas Sandi, mana Mas Sandi? Masih bisa itu ya? Masih semangat. Oke. Selanjutnya terima kasih kepada pengurus Ibnu dan pengurus Pondok Al-Asy'ariyah 6 yang sudah mensukseskan acara ini. Semoga tidak kapok. Mungkin tahun depan ketika nanti setelah acara kemah, ya jangan acara kayak gini lah, ganti. Nanti acaranya makan-makan saja. Ya, nanti ada makan. Karena saya orang tua saya aslinya orang sini. Bapak saya itu masih keluarga Sejokerto, ya, Abah Kiai Khalid dan lain-lain. Jadi asalnya saya orang sini. Cuma saya nggak bisa bahasa Jawa ceritanya. Karena nggak bisa bahasa Jawa, udah pergi. Saya mondok di Ponorogo, pernah ke Kendari juga, pernah ke Makassar, terus ke Mesir pernah, ke Turki pernah, ke Yordan pernah, ke Mekah pernah, kayak Saudi Arabia udah semuanya. Tapi saya nggak bisa bahasa Jawa. Nah itu, jadi ketika saya pulang ke Indonesia kemarin, ya, melihat bagaimana bentukan anaknya ini kok sepertinya tidak punya adab, tidak seperti orang Jawa sepertinya. Nah, akhirnya ditekanlah saya ke sana, selalu belajar dulu jadi orang Jawa. Jadi gitu, saya mungkin sedikit disclaimer, saya bukan contoh yang baik dari segi public figure, ya. Jadi masih apa bahasanya, insecure lah dengan melihat teman-teman sekalian. Karena jujur, saya tadi ketika teman-teman semuanya menyanyikan lagu Ya Waton, ya, saya tumbuh besar di keluarga NU, tapi karena tidak pernah sekolah di sekolah NU, saya nggak hafal jujur lagu itu. Jadi ya mohon maaf untuk teman-teman semuanya. Nah, sekarang ngomongin masalah santri. Kenapa santri itu harus dihubungkan dengan 5.0? Terus kenapa santri itu harus visioner, harus berilmu, harus beradab, harus berdaya saing global? Ada yang bisa jawab? Nggak ada? Nggak ada? Nggak tahu? Oke. Kita nunggu ini dulu ya. Jadi apa sih? Kita sekarang ngomongin santrinya dulu ya. Apa yang membedain santri sama siswa biasa, sama orang yang non santri lah biasanya? Paling gampang. Ngaji, ya benar. Itu salah satu poin paling penting. Kenapa harus nyantri? Karena ilmu tanpa adanya moral, yang mana moral itu dibentuknya, nilai-nilainya itu lahir dari agama, itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Kayak contoh, dalam sejarah sudah ada, mungkin teman-teman ada yang tahu ya, apa namanya, Oppenheimer. Ya, Oppenheimer kurang jenius apa? Dia bisa menciptakan teori sains yang baru, menciptakan bomba baru, tapi hasilnya apa? Dari ciptaannya dia, yang diciptakan adalah bom, yang dimana bomnya itu kemudian jatuh di Hiroshima Nagasaki di Jepang. Nah,
kemudian ketika tanggal 14 Agustus itu jatuh di Jepang, dua negara langsung merasakan namanya kemerdekaan. Yang pertama ada negara Korea Selatan, ya. Waktu itu masih menjadi Korea Utara, Korea Selatan, tapi kita sebut aja Republik Korea. Tanggal 14 itu Hiroshima Nagasaki bom, 15 ke Korea Selatan langsung mengumumkan kemerdekaannya. Kemudian kita di 17 Agustus mengumumkan kemerdekaan kita. Jadi itu adalah representasi paling jelas dari sebuah mahfuzat adalah masoibu qaumin inda qaumin fawailuhu. Ya. Musibah yang terkena kepada suatu kaum itu adalah faidah atau sebuah kenikmatan atau sebuah manfaat daripada suatu kaum yang lain. Ketika 1945 Jepang itu kena bom hancur dua kota, dua negara langsung merdeka. Tapi sekarang pertanyaannya, di 1945 Jepang itu hancur, di 1945 Indonesia merdeka, sekarang lebih maju mana? Jepang apa Indonesia? Bisa lihat perbedaannya? Dari situ. Nah, sekarang kenapa kita ini mundur? Nah itu, tepuk tangan dulu. Itu bagus sekali karena banyak koruptor. Mohon maaf ya, kalau terhadap dikit ya. Saya jujur ada insecure sama teman-teman. Saya kok mungkin kalian ini waktu nyantri ya, sekarang nyantri belajar patul hidar gitu kan. Saya jujur baru ngerasain kitab itu ketika di Mesir. Jadi waktu di pondok ya, kebanyakan pondok modern itu kan nggak belajar kitab. Mungkin megang kitabnya cuma kayak Bulughul Maram, terus Bidayatul Mujtahid, terus mungkin tambahan dikit Alifna lah beberapa pondok modern. Tapi rata-rata kita nggak belajar kitab-kitab seperti itu. Jadi baru belajar itu di Mesir. Jadi ya mohon maaf kalau agak kurang beradab dikit. Sebelum itu teman-teman, mungkin sedikit ya kita lanjut. Nah, kok ntar nggak bisa. Ya, tadi udah dari perkenalan nggak perlu ya. Jadi panggil aja Mas, ya, Mas Alif. Ya. Alhamdulillah pernah mondok, ya. Jadi cukup pantas lah untuk ngisi di sini, pernah mondok juga. Kemudian melanjutkan studi di Al Azhar Kairo Mesir, alhamdulillah lulus. Pulang-pulang nggak jadi Fir'aun, alhamdulillah. Nah, ya ini foto saya tahun berapa lah ini? Masih gantengan dulu daripada sekarang. Kemudian yang mungkin ini sedikit nggak memperlihatkan ya beberapa album atau dokumentasi hidup dulu. Dari yang paling kanan itu foto saya dulu waktu jadi tour guide di piramida. Terus yang paling tengah itu di Mekah, waktu itu jadi tour guide juga. Nah yang paling kiri ini waktu dokumentasi saya masih santri. Yang paling kiri ini adalah ketika saya pengabdian. Saya pengabdiannya nggak di Gontar yang di Jawa, tapi di luar Jawa. Itu juga saya dulu anak pramuka sama kayak teman-teman juga. Ya. Anak pramuka dulu saya, dan ini waktu jadi pembina. Ya. Jadi yang ngomong pada waktunya pernah ngerasain masa-masa nggak jelas gitu. Nah, ini tampilan saya dulu, kacamata, rambut keriting, jaketnya Akatsuki, kebanyakan nonton Naruto. Nah itulah saya. Tapi semua itu, ya. Kemudian saya sadar di satu titik kayaknya udah bukan masanya lagi nih. Tapi ada namanya pendewasaan. Teman-teman, ya, apa yang membedain santri sama siswa pada umumnya? Ya sebenarnya sama-sama kita belajar matematika, belajar sains, belajar kimia, belajar biologi gitu. Cuma tambahannya kita ada ngaji. Tapi yang perlu teman-teman ingat adalah apa yang membedain kita adalah ketika kita pulang, yang diingat atau diinginkan dari masyarakat adalah kita itu jadi seseorang yang beda di masyarakat. Ya. Dari segi contoh paling kecil lah, sholat 5 waktu ke masjid. Ya. Karena masyarakat itu nggak bakal nanya kayak gitu, tarifnya sholat apa? Gitu. Gak mungkin ada yang nanya gitu, walaupun udah hafal di luar kepala ya. As-sholat fi aqwalu af'alu muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bitaslim insyaallah maksusah. Itu gak bakal ditanya sama masyarakat, serius, gak bakal ada yang nanya kayak gitu, kecuali bapak ente ustaz. Jadi tujuannya santri itu apa? Ini dijelaskan di Surat At-Taubah ayat 122. Udah pada hafal mungkin ya? Dan kita baca sama-sama. Mungkin yang laki-laki bisa baca bareng-bareng. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oh
ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Coba saya mau dengar suaranya yang Ahmad dan tadi kayaknya diam aja dari tadi. Coba ya, bismillah, 1, 2, 3. Ayo, kebaca nggak? Nggak kebaca? Bagaimana? Aduh, ya udah, kita langsung aja ya. Ini dari tadi itu masih prolog, sekarang kita masuk ke mukadimah. Di ayat ini diceritakan pada perang Tabuk, itu banyak sahabat yang mau berperang ikut Ghazwa dengan Nabi. Tapi apa kata Allah? Wa ma kana mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din. Enggak sepatutnya semua orang muslim itu perang. Tapi ada orang-orang dari kita itu ya stay dengan Nabi, belajar dengan Nabi, ya yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Nah, ketika mereka setelah memperdalam ilmu agamanya, setelah mereka bertafaqquh fiddin, diharapkan apa? Ketika mereka pulang nanti ke masyarakat mereka, mereka akan menjadi orang yang mundirul qaum, ya, orang yang peringatkan tentang amal ma'ruf nahi munkar dan semua perkara agama yang lain, ya, mengajarkan tentang sholat, mengajarkan tentang bagaimana puasa, mengajarkan semua ilmu agama, agar apa? Agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi kalau ada yang ini lagi yang trending topik ya sekarang, udah pada dengar tentang Iran sama Israel ya? Udah tahu? Saya termasuk orang yang suka bisu, jujur. Saya berapa kali itu di sosmed itu nemuin ada orang tiba-tiba ngomong gini, ini kenapa Rafa gerbangnya nggak dibuka? Ah, Mesir munafik, orang Islam tapi nggak mau nolongin orang Islam, itu nggak kasihan sama teman-teman yang di sono. Al-Azhar sebagai universitas tertua nggak guna, cuy. Itu apa maksudnya kayak gitu? Padahal kita yang ke Mesir itu tujuannya mau perang atau mau belajar? Belajar. Itu ngapain Anda ngomong kayak gitu? Nah itu, jadi makanya apa yang membedakan orang yang paham dan yang tidak paham, contohnya seperti itu. Nah sekarang kita lihat bagaimana fenomena masyarakat digital ya. Bisa saja, ya, contoh kalian di sini yang punya Instagram, yang punya Twitter, itu terlihat sebagai orang yang baik-baik di depan teman-teman kalian, tapi menjadi orang yang sangat buruk ketika ada di dunia sosial media. Next, apa sih maksudnya apa santri itu harus 4.0? Kita cepat aja ya, karena habis capek juga kan, habis pelajaran pramukaan tadi ya. Nah, teman-teman, kenapa santri harus paham tentang 5.0? Sebelum itu kita harus paham apa sih 5.0? Nah, sebelum kita kenalan, kita harus paham dulu tentang tatawur atau revolusi atau perubahan yang terjadi dalam society atau masyarakat. Yang pertama adalah society 1.0 ya. 1.0 adalah masyarakat yang berburu. Jadi ketika masyarakat itu semuanya masih berkabilah-kabilah ya, masih di hutan-hutan, itu mereka kerjanya apa? Ya berburu. Nanti keluar dari hutan berburu, terus nyari air, terus nyari rumput, nyari obat-obatan. Mulailah ke industri 2.0, masyarakat agraris. Mereka mulai paham tentang yang namanya menanam pohon, mulai paham namanya bertani, bercocok tanam. Kemudian baru ke revolusi industri, mulai ada pabrik-pabrik. Nah kemudian baru 5.0. Nah sekarang kita ini ada di 5.0, yaitu masyarakat informasi, digital, internet, big data, ada namanya AI. Kita bisa tahu ya apa yang terjadi sekarang di Iran, apa yang terjadi di Israel, apa yang terjadi di Mesir, itu karena kita semuanya apa? Megang yang namanya handphone. Nah, dengan handphone kita bisa buka apa aja, dari yang baik, dari yang buruk ya, semuanya ada di handphone. Nah kemudian dari 5.0 sekarang kita akan menuju ke namanya dari 4.0 kita akan menuju namanya 5.0. Next, apa itu 5.0? Singkatnya, 4.0 itu revolusi ya, perubahan yang dikemukakan atau teorinya itu telah dilihat oleh orang-orang Jepang ya. Dari kita yang sekarang di 5.0 semuanya udah serba digital, udah AI ya, udah bisa pakai kirim uang tinggal pakai banking. Nah itu akan jadi revolusi yang lebih gila lagi di 5.0. Ciri-cirinya apa? Udah jelas pasti ada namanya AI. Fokusnya semuanya udah tentang ya bukan lagi sekedar efisiensi lagi, ya contoh ngirim duit cuma pakai banking,
Ya, bisa jadi nanti ada teknologi di mana ngirim duit itu cuma pakai tatap mata atau cuma pakai sidik jari, itu bisa jadi loh. Nah, terus nanti dari era 5.0 ini itu tetap yang jadi fokus utamanya pasti manusia, dan yang jadi kolaborasinya atau apa yang menjadi concern utamanya adalah sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan bahkan agama. Next, contoh paling gampang tentang perubahan era. Yang paling kanan ini tahu kalian gambar apa? Gambar delman. Masih ada nggak di sini? Masih ada ya? Ya. Paling gampangnya gini. Dulu sebelum ada namanya mobil, nah kendaraan roda yang paling disukai orang adalah delman. Yang paling disukai orang. Kenapa? Lebih cepat daripada pakai sepeda. Ya, lebih cepat dan ente nggak perlu ngegoes karena udah ada kuda. Nah, kemudian ketika muncul namanya mobil dan kemudian ada namanya taksi, ya orang tinggal nyetop. Nah, lebih cepat, lebih gampang, lebih adem, ada AC-nya, orang mulai meninggalkan delman. Nah, sekarang ada yang lebih baru lagi, ada namanya Gojek, ada namanya Uber, ada namanya Grab. Nah, mulai dari Maxim, ya boleh. Nah, ketika itu semua mulai, nah, sekarang kita lihat, apakah masih ada yang pakai taksi online? Masih pakai taksi? Masih. Angkot. Oh, angkot. Iya. Sorry. Saya lupa saya di Wonosobo. maaf. Next. Nah, lanjutannya. Sorry, hilang. Ya. Kenapa penting untuk santri? Intinya tuh 2 poin. 1, ketika nanti semua industri ini berubah, ya, di mana santri itu dibilang gaptek, cuma tahu kitab, seenggaknya kita nggak kaku-kaku amat supaya kita bisa menguasai yang namanya teknologi. Nah, yang kedua, kita tetap menjaga yang namanya nilai-nilai moral ketika ada fenomena AI, fenomena robot, dan yang lain-lain. Ya, karena kita udah lihat lah, udah banyak sekali penyelewengan dengan menggunakan AI. Ya, nggak perlu saya sebutin, kayaknya kalian udah paham sendiri ya. Apalagi laki-laki. Next, ini contohnya aja ya. Ini di Cina, yang paling kanan. Nah, jadi kalau judulnya itu videonya kalau nggak salah The Robot Fold the Clothes. Jadi robot itu sekarang udah bisa untuk melipeti baju kalian. Ya, jadi kalian udah nggak perlu pakai ART lagi, udah tinggal pakai robot. Entah nanti di Indonesia kapan diterapinnya kita belum tahu. Nah, ini yang kiri. Nah, sekarang kita coba lihat yang kanan. Yang kanan ini ada namanya mobil listrik. Udah nggak perlu lagi dikendarain. Nah, next. Oh, lari. Nah, terus bagaimana sikap kita ketika kita telah melewati yang namanya, atau ketika kita melewati yang 5.0 terus kita masuk ke 4.0? Ketika kita masuk kita masuk ke 4.0 terus kita melewati 4.0 terus masuk ke 5.0, maaf agak berbelit. Nah, yang pertama kita harus yang namanya bank digital minimal. Ketika kalian nanti udah village, ya, udah keluar dari pesantren, minimal kalian tahu Office Word, tahu Excel, ya, tahu cara desain simple pakai Canva, ya walaupun nggak perlu pakai Adobe Illustrator, walaupun saya kerja di dunia itu sebelumnya, Illustrator, Photoshop, Figma dan lain-lain. Nah, kemudian ada namanya critical thinking, terus mahir berkomunikasi lintas budaya, terus ini yang paling penting nih, menguasai ilmu agama dan sains. Nah, supaya apa? Tidak ada namanya kemerosotan moral. Sekarang orang ya bisa bahasa Inggris dipakainya untuk hal-hal yang aneh-aneh. Ya, bukan dipakai untuk mendakwahkan bagaimana Islam. Ya, kenapa industri 5.0 itu penting? Ya, kita lihat aja sekarang di sosial media lebih terkenal siapa, coba contoh. Kalian lebih kenal Ustadz Abdul Somad apa Ustadz Hasan Abdullah Sahal? Ustadz Abdul Somad, kenapa? Terkenal di sosial media. Nah, itu makanya kenapa dakwah aja ya di dunia yang jatuhnya dibilangnya cuma di masjid-masjid,
cuma di pelosok-pelosok, cuma di surau-surau, itu bahkan udah diupload di sosial media. Ya karena saking pentingnya. Kalau kita sebagai santri, ya sebagai orang Islam ya, itu tidak bisa menguasai dunia digital, ya nanti yang akan di algoritma Instagram kalian, yang akan di algoritma YouTube kalian, yaitu orang-orang yang pamer TOBLT nanti lama-lama, bukan orang-orang yang nanti dakwah, yang menyebarkan qaul ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'u ada dan lain-lain. Next. Kemudian bagaimana sikap kita sebagai santri kalau sudah memasuki ranah ini? Ya, ada prinsip dalam usul fiqh yang namanya al-muhafazatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi memelihara sesuatu yang lama dan itu baik, itu ya kita tetap ambil, kita tetap pelihara. Tapi ketika ada sesuatu yang baru tetap kita ambil. Contoh, ya kita tetap mempertahankan ngaji kita tetap mempertahankan ngaji di masjid-masjid. Nah, tapi tetap karena udah ada namanya platform digital, kita dakwahkan ke sekolah ini, ya kita dakwahkan ke agama Islam itu melalui Instagram, YouTube dan lain-lain seperti itu. Dan next, visioner. Ya, vision itu artinya apa? Pandangan. Ya, jadi santri itu nggak cuma ngelihat besok sekolah pelajarannya apa, besok makan apa, besok ketemu siapa, besok sendal saya hilang apa enggak gitu. Harus mikir 2-3 tahun ke depan ya. Nanti saya ketika nanti saya lulus mau jadi seperti apa, mau santri yang seperti apa, itu harus mulai dipikirkan. Ya, kemudian berilmu, ya ini nggak usah diomongin karena insya Allah kalian semua hafiz Quran ya. Nah, next, beradab. Kenapa itu tadi yang saya omongin bahwasanya kita sedang ada di era kemerosotan moral. Ya, jadi siapa lagi yang akan memperingati ini kalau bukan santri, ya, kalau bukan golongan orang-orang yang pernah pesantren. Terus apa outcome-nya atau apa yang diharapkan dari ini semua? Yaitu santri tidak melupakan akar agama dan budayanya. Ya. Kalian tahu semua di sini Gus Dur? Nah, kita terlepas dari ngomongin fine Gus Dur bakal jadi presiden, bakal dikenal dunia. Kalau cuma bisa bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, kira-kira bakal dikenal nggak? Nah, makanya jadilah seperti Gus Dur. Ya, gerakannya lokal, orang Jawa, orang NU, ya, NU secara struktural iya, secara kultural juga iya, tapi memahami bahasa Inggris supaya bisa ngomong ke PBB, supaya bisa ngomong atau berdakwah, supaya bisa berdiplomasi dengan orang-orang muslim dan non-muslim seluruh dunia dan bisa berbicara bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa agamanya. Bahkan kalau kata kiai saya dulu, ya, jangan pernah manggil seseorang itu ustadz, kiai, ulama kalau nggak bisa bahasa Arab. Bayangin. Kenapa? Ya bayangin aja kalian baca atau menghukumi sesuatu di Quran kalau kalian nggak bisa bahasa Arab, mau ngambil langsung dari terjemahannya, ya dolal gitu dari situ. Fayudiluna wayudiluna kalau di di hadis itu. Jadi itu tadi. Nah sekarang bagaimana kita bisa menguasai bahasa Arab, kita bisa menguasai bahasa Inggris, bagaimana kita bisa menguasai ilmu sains dan lain-lain kalau kita sekolah kerjaannya cuma tidur. Nah, tidur. Ya. Tenang aja, saya juga termasuk yang dulu tidur terus kok di kelas. Coba bedin saya ke Mesir habis itu. Ya gitu. Gak apa-apa. Ini candaan aja. Ya. Jadi intinya ya, kita anggap aja sharing-sharing karena tadi kan bilangnya kita tahadus binimah. Saya juga bahasanya tidak menganggap diri saya juga seorang ustadz. Ya karena masih banyak salah dan dosa dan juga masih merasa fakir ya. Itu tadi saya bilang, bahkan saya nggak pernah belajar Fathul Mu'in dan yang lain-lain itu ketika saya nyantri. Saya taunya ya fikih itu dari mukoror atau dari diktat ustadz saya dulu gitu, dari ustadz senior saya dulu di pondok. Jadi kalau di Gontar itu ustadz seniornya yang udah berkeluarga udah ke rumah itu biasanya sama Pak Yai disuruh bikin buku. Nah buku itu nanti yang akan dijadikan diktat kita di kelas gitu. Jadi ya saya benar-benar baru ngerasain namanya ngaji-ngaji kitab Fathul Qorib, terus bidayah wa nihayah.
apalagi sebutkan Anzur Rogibin dan lain-lain, itu semuanya baru di Mesir gitu. Jadi apa ya bahasanya? Ya bahasanya kalau kata Mas Ali kemarin, ya, saya sekarang lagi belajar membumi lagi, ya, karena udah terbang melalang buana, udah ketemu orang sana sini, tapi masa saya lupa, ya, saya ini akarnya dari mana loh? Saya ini asli orang Jawa loh. Nah itulah yang saya pengen belajar dari teman-teman semuanya. Next, yaitu tadi. Sekarang kita, ketika saya terus paparkan itu semua tadi, apa yang harus kita lakukan? Mari kita berpikir. Karena dari poinnya berdaya saing global itu nggak bisa kita uraikan, tapi kita yang memikirkan. Ketika kita tahu kita santri ini harus melek 5.0, harus visioner, harus berilmu, harus beradab. Nah, untuk supaya mendapatkan berdaya saing global, itu teman-teman sendiri semuanya yang memutuskan. Terakhir, sebelum saya tutup, ya terima kasih untuk teman-teman. Saya pengen ya karena apa ya bahasanya, biahnya atau suasananya pas, saya pengen ngasih satu foto dikit. Ini foto saya waktu lulus ceritanya, tapi bukan waktu wisudaan. Saya ngambil di Mesir itu jurusannya Syariah wal Qanun. Kebanyakan orang Asia Tenggara, khususnya Indonesia, itu ngambil Syariah Islamiyah. Ya, termasuk di Unsik ini kan awal Syariah Islamiyah gitu. Saya ngambilnya Syariah wal Qanun, termasuk jurusan yang orang Indonesia itu males ngambil. Kenapa? Karena nggak langsung dua kuliah jadi satu, dua jurusan jadi satu. Saya belajar hukum positif, ya. Jadi pidana, perdata, apalagi tata usaha negara dan lain-lain saya juga belajar, dan itu semuanya pakai bahasa Arab. Dan kemudian saya juga belajar Syariah Islamiyah, ya, belajar fikih, belajar usul fiqh, ahwal sahsiyah, faraid dan lain-lain. Dan alhamdulillah kami berempat semuanya lulus tepat waktu, ya, termasuk yang paling banyak, karena sebelumnya itu biasanya orang Indonesia lulus cuma 1, 2, 1 lagi. Nah, ketika zaman saya alhamdulillah lulus 4 orang. Cuma nggak cuma 4 orang yang dari awal. Dari awal tuh kami ada 8 terkikis, ada yang ketinggalan, ada yang ya apa ya bahasanya, udah kecantol sama gadis Mesir gitu-gitulah. Nah, akhirnya alhamdulillah qadarullah saya termasuk daripada 3 teman saya yang waktu itu lulus dalam waktu 4 tahun. Nah, pesannya apa? Coba sekarang kalian lihat teman kalian nih yang kanan kiri, ya, lihat sejelek apapun teman kalian, coba lihat. Sejelek apapun coba lihat. Nah, suatu saat kalian pasti, ya, ketika kalian nanti ada yang sukses, ya, ada yang amin deh. Amin. Sukses, ya. Moga-moga nggak ada yang minta-minta pinggir jalan ya. Loh, ya, ketika nanti semuanya udah sukses, nanti kalian lah yang akan nanti mengingat, ya, teman saya gimana, teman saya sekarang jadi apa, ya. Karena ketika kita melihat teman kita progresnya bagaimana, ya, itu jangan jadikan diri, tapi jadikan saya harus sukses dia, ya, saya harus sampai ada di levelnya, kita sukses bareng-bareng, dan nanti suatu saat kalian akan mengatakan kepada teman kalian, ini adalah yang saya tulis ke teman-teman saya di pojok kanan bawah, see you in our best version, ya. Jadi aku akan menemui 3 teman saya. Yang paling kanan ini orang Gunung Kidul, yang tengah ini Madura, yang paling kiri ini orang paling kiri yang sebelah saya pas ini orang Semarang, ya, 3-tiganya Jawa, saya doang yang orang Lampung. Jadi versi terbaik kita masing-masing. Ya, jadi gitu. Sebagai santri ya, sebagai santri Asharia, jagalah nama baik pondok kalian, jagalah diri kalian, ukirlah sejarah sekarang ketika masa-masa kalian jadi santri. Karena nanti kalau ketika kalian entah udah kerja, entah nanti udah kuliah, itu kalian akan menikmati fase baru lagi. Apalagi kalau nanti yang langsung kerja ya, kalian akan menemukan orang yang nggak tahu apa itu sholat, nggak tahu apa itu zakat, puasa kerjanya mokel terus, juga nanti kalian bakal nemuin kayak gitu. Jadi nikmatilah masa-masa santri sebelum kalian akhirnya nanti keluar untuk mengukir cerita kalian yang baru. Syukran atas bimbingan qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Vicky Diano Valenza, Desa Jematul Vicky. Izinkan saya untuk bertanya. Pertanyaan saya.
bagaimana cara kita menyikapi peran kita sebagai pelajar dengan adanya ChatGPT. Karena dengan adanya ChatGPT, kita sebagai pelajar menjadi ketergantungan, entah itu dalam mengerjakan tugas atau membuat skripsi. Ya, itu. Mungkin Sekian, terima kasih. Terakhir, satu lagi mungkin dari Putri. Ada yang ingin berpendapat atau ingin bertanya, silahkan. Ini terakhir ya. Setelah ini berarti selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatimah Rahmatul Asli. Asli Lampung juga, Pak Ustadz. Sebelumnya saya izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara kita untuk bisa kuliah di luar negeri? Karena sebelumnya kan maksudnya dari sini tuh jarang ada yang bisa kayak benar-benar bisa bahasa Arab, bahasa Inggris kayak gitu. Nah jadinya mikirnya ya iya belajar, cuman kan kadang belum tentu bisa untuk kuliah di luar negeri seperti itu. poinnya apa? Poin pentingnya apa? Motivasinya biar bisa seperti Ustadz itu gimana? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga bisa dijawab oleh Mas Alif. Pak Amir. Cek. Pertama jawab untuk Mas Vicky ya. Mas Vicky dulu ya. Bagaimana kita menyikapi ya jatuhnya ya. Menyikapi sebagai mahasiswa atau santri atau yang sedang kuliah dengan ChatGPT. Nah, intinya poinnya dari yang tadi itu, kita dituntut untuk melek, kita dituntut untuk paham, kita dituntut untuk bisa menggunakan yang namanya AI, ChatGPT dan lain-lain. Tapi ada satu hal nih, mungkin yang teman-teman lupa, bahwasanya bagaimana artificial intelligence itu atau kecerdasan buatan, namanya aja buatan itu, maka buatan manusia pasti ada salahnya. Nah, jadi saya mau kutip satu ayat. Ya, saya lupa ini surat apa dan ayat berapa. Hal yastawi ladina ya'lamun wal ladina ya'lamun. Apakah sama orang yang paham dan orang yang tidak paham? Apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Dulu saya mikir, udah baca tafsirnya dan lain-lain kan. Ini gimana sih contoh konkretnya? Dan jujur saya baru nemu apa bahasanya. Contoh konkretnya akhir-akhir ini dalam namanya belajar, khususnya hafal Al-Quran. Ini saya nggak boleh ya? Mas Vicky hafal Quran nggak? Nggak apa-apa. Saya ini nggak hafal Quran kok, aman aja. Lu nggak paham. Sekarang tahu surat Al-Kahfi ya? Tahu. Ya. Kata aja. Enggak, saya cuma mau nunjukin. Sini. Malah Mas Vicky. Atau teman-teman yang lain. Ya. Sekarang coba bacain tulisannya apa? Yang Al-Kahfi 24 alif, Pak. Ini tulisannya AI. Al-Kahfi. Ini Belum. Wa inna Al-Kahfi berapa? Enggak, ini tulisannya pakai Latin kok, bahasa Indonesia. Al-Kahfi ayat berapa tulisannya apa? Al-Kahfi ayat 24, yaitu wa inna nataraka. Ya, Yang penting awalnya Warina kan. Ada yang lagi pegang mushaf sekarang? Enggak ada. Oke, saya buka HP aja lah. Paling gampang. Ya. Baca Quran. Tadi Mas Vicky ya? Mas Vicky kalimat pertamanya apa? Wa inna ya. Ingat semuanya. Baca Al-Kahfi ayat 24.
Cepat dibaca. Illa ayasya Allah. Illa ayyasha Allah. Masya Allah. Rabbaka idza nasita wa Kul asa ayyah yani rabbi li aqraba min hada rasyada. Oh, Allahu Akbar. umrah. Ada bedanya, lihat kan? AI, jadi ceritanya gini, beberapa hari lalu saya mau bikin buku doa-doa, ya. Soalnya keresahan guru-guru ngaji di kampung saya, jadi bocah-bocah SD, TK, itu kan rata-rata jarang baca Quran, baca huruf bahasa Indonesia aja rata-rata belum pada bisa kan, ya. Orang di Medan, Indo sama Zo aja guru ngajinya kesel duluan kadang. Nah, akhirnya saya maksudnya inisiatif lah bikin buku doa-doa yang buat anak kecil, terus habis itu yang ada tulisan latinnya. Karena saya pikir bahwa saya ChatGPT ini cukup pintar daripada alumni Al-Azhar, saya coba lah ya, karena kalau saya itu ajaran guru saya, kalau ketika kamu lupa, khususnya ketika ujian, itu baca Al-Kahfi ayat 24. Buat korobaka idza nasita asa yang dia ini robil aqraba min hada rasyada. Saya ketik lah di ChatGPT Al-Kahfi ayat 24. Yang keluar malah kok bukan yang sepertinya saya kenal. Nah, dari situlah kita bisa lihat bahwasanya apakah ChatGPT 100% kita bisa gantungkan semua perkara hidup kita? Kalian bisa menjawab sendiri kan? Ya, jadi intinya apa? ChatGPT, AI dan lain-lain itu mau sampai hari kiamat pun, ya. Walaupun dia kayak tadi yang saya lihatin bahwasanya dia bisa foto bahasa Indonesia, ngelipat baju, ya. Tetap namanya bahasanya itu artificial intelligence atau perangkat atau kecerdasan buatan itu tetap gak bakal ngeganti apa yang ada di otak atau isi kepala kita. Nah, itulah makanya Allah Subhanahu wa taala bilang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Walaupun udah ada Quran di HP kita, ya, udah ada Quran di HP kita, udah di database-nya Google sono udah ada Quran. Ketika hari kiamat hancur semuanya, HP udah nggak ada, Google nggak ada, matilah Mark Zuckerberg contoh. Nah, Larry siapa lupa penemunya Google itu siapa? Kalau Mark Zuckerberg kan dia penemunya Meta, itu udah hancur semuanya misalkan. Ya, Al-Quran udah nggak ada. Nah, sekarang sisanya Al-Quran udah di Mushaf nggak ada, di Google nggak ada, di database AI nggak ada, di ChatGPT nggak ada. Sisanya ada di mana? Ya ada di otak-otaknya para penghafal Al-Quran. Itulah makanya artificial intelligence itu nggak bisa 100% kita untuk menggantungkan hidup kita. Tapi sebagai mahasiswa, sebagai santri, tetap kita juga harus melek, harus paham. Ya, karena contoh nih, kalian kuliah disuruh bikin, ya coba buat buku dengan prompt AI. Ente bilang nggak ada zamannya Rasulullah. Kenapa kita nggak boleh menggantungkan diri kita dengan prompt AI? Ya Rosif, ente nggak bakal dapat nilai gitu. Paham ya di sini ya? Gitu. Jadi cukup kita melek namanya teknologi, tapi jangan sampai bergantung 100% kepada teknologi. Oke. Terus kemudian Mbak siapa tadi dulu? Mbak Asmi. Lampung mana? Lampung Timur, jauh. Kalian di sini bukan orang Solo semua ya? Oh, alay. Baru tahu, serius. ini Ya. dari Arab. Ya. Jadi yang mengenai pertanyaan tadi, bagaimana caranya keluar negeri? Sebenarnya gini, ini bahasanya? Ilmu yang sebenarnya 100% tidak menjawab, tapi sedikit menjawab. Saya pernah diajarin gini sama Pak Yai. Bukan Pak Yai di dokter ya, maksudnya gini. Biasanya kan kalau ada orang hajian itu kan kadang kita minta doa sama yang nanti walimah supaya kita juga bisa berangkat haji. Ada satu sambutannya beliau itu begini, bukan kayak di dokter. Doa paling mujarab kalau kita pengen berangkat haji adalah daftarnya. Doa paling mujarab ketika kita mau berangkat haji adalah daftar. Karena ketika ente berani daftar cetek, di situ ente akan mikir gimana saya bayar angsuran ke depannya. Contoh di Bandar Lampung, di Provinsi Lampung itu kan haji reguler itu kan sekitar 21 tahun atau 23 tahun gitu, range 21, 22, 23 lah. Nah, tapi ketika ente berani daftar, ya ada tabungan apa enggak ketika ente itu mau berangkat haji bakal diada-adain. Insya Allah bantu. Nah, terus bagaimana caranya keluar negeri?
Cara paling gampangnya adalah apa? Ya, cari informasi, daftar. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Contoh gini. Ini contoh paling gampang lah. Ya. Ada orang bilang, saya mau kuliah ke yang Evelyn lah contoh, Cambridge, Harvard, apalagi Oxford University, Melbourne misalkan, Inggris sono. Tapi nggak bisa bahasa Inggris. Kira-kira ketika kamu punya temen ngomong kayak gitu, kamu sebagai temannya ngedoain apa ngetawain? Ketawa, aminin lah. Baik Anto. Jujur kalau saya, ya, ada teman saya bilang, saya mau kuliah di London, saya mau kuliah di Oxford, saya mau kuliah di kampus-kampus Evelyn kayak Harvard gini. Tapi nggak bisa bahasa Inggris. Saya bilang, lu serius? Nggak mimpi? Ya udah gitu, paling gampangnya gitu. Nah, terus kalau misalkan nih teman-teman pengen kuliah, ya kan di Mesir, di Arab, bisa aja langsung berangkat, bisa. Ada namanya agen-agen bodong, bisa aja yang memberangkatkan kalian ngomongnya tanpa tes, ya. Tapi karena tanpa jalur resmi, akhirnya nyampe sana bukannya kuliah, malah kayak apa ya, trafficking, kayak orang dijual akhirnya. Gitu. Jadi ya kalau kita pengen keluar negeri, ya udah minimal kita tahu bahasanya. Saya kalau nggak bisa bahasa Indonesia, ya misalkan nggak berani saya ngomong sombong. Orang di sini saya di fotokopi cerdas saja pintar, setunggal, apalagi kali, ngomporek. Itu doang yang saya tahu bahasa Jawa. Serius, nggak ada kata-kata lain kayak yang saya tahu gitu. Ya, jadi minimal Mbak, kalau pengen keluar negeri, ya pasti ada tes-tesnya. Kayak contoh kalau mau ke Mesir, ada fikih, nahwu, fasadul kalamnya pasti ditanyain juga. Gitu. Tapi minimal bisa bahasa Arab. Gitu. Sama kalau misalkan mau ke kampus barat, ya kayak contoh Melbourne itu kan biasanya ada, selain ada tes wawancara, tes tulis dan lain-lain, pasti yang pertama kali yang dimintain sama mereka kan IELTS. Itu adalah sertifikat bahasa Inggris gitu. Jadi seperti itu. Ya minimal kita paham bahasanya. Atau kalau misalkan contoh, ada kayak beasiswa untuk ke Jepang atau kuliah ke Jepang, ya, membuka kursus, Busan dan lain-lain. Walaupun kita nggak harus bisa bahasa Jepang, tetap biasanya mereka itu ada di requirement atau di kriterianya itu mempunyai English fluency skor misalkan IELTS-nya 7 berapa gitu. Yang diminta tetap kalau nggak bahasa Arab, bahasa Inggris, apalagi santri kan gitu. Ya minimal bisa bahasa Arab gitu untuk pahamin kitab. Terus habis itu Inggris sebagai bahasa internasional gitu. Nah, untuk nanti bagaimana kayak mau ke depannya gimana, ya itu nanti silakan Mbak cari sendiri. Tapi minimal belajar dulu bahasanya. Ya. Paham Mbak ya? Mohon maaf kalau banyak kata-kata kasar kayaknya saya keluar nih. Mohon maaf ya teman-teman. Udah ya masih udah kemalaman. Ya mungkin itu cukup menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Dan sebagai penutup dari saya bukanlah orang yang sempurna, ya jelas lah manusia boy, bukan nabi. Kurang. Nah, saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saya minta ampun karena setiap ada ilmu yang datang ke kita, ya itu bukan karena kepintaran kita, tapi karena ya kita dapat bahasanya. Karena kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Mau sepintar apapun kita matematika, ketika Allah nggak ngasih kita untuk bisa paham itu faraid, belajar ilmu waris, bakal Allah kasih. Itu contoh aja. Ya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala saya mohon ampun, dan kepada teman-teman semuanya, kepada para pengurus saya mohon maaf, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.